Here we go. Akhirnya sudah terjawab. Semangat. Siapakah memimpin skuad Chelsea musim depan? Nggak usah sok semangat. Lu kemarin mintanya De Zerbi. Yang ngomongin Enzo Maresca siapa? Gue tanya. Gila nggak boleh buat positioning gue ya di sini. Tapi ternyata kalau misalnya De Zerbi perginya ke rival gimana? Ya udah, namanya udah. karir. Lagi ya. Ya, kita aja bisa ngiklasin mantan pemain, masa pelatih yang bukan mantan. Nah, bisa. tapi hari ini kita bakal ngebahas lebih lengkap tentang Maresca yang bakal jadi nahkodanya Chelsea musim depan. Tapi belum official. Belum official. Belum official. Karena official. Masih titah apa ya namanya perkataan dari sang Orang dalam. Juru kunci. Nah, juru Kuncen. Kuncen transfer duniawi ya. Iya. Cuma ya Nah, biasanya kalau udah ngomong sih 90% lah. nggak pernah ada yang gagal kan. nggak pernah. Nah, selain itu kita bakal ngebahas juga tentang taktik yang kira-kira bakal dipakai sama Maresca buat musim depan ya. Yes. Yang dia biasa makainya apa aja sih taktiknya gitu kan. Terus ada lagi tentang mantan pelatih kita Pochettino yang ternyata ada positifnya, ada negatifnya mungkin selama kemarin melatih Chelsea. Nah itu nggak tahu nanti kayak gimana lengkapnya ya. Terus juga ada track record pelatih Itali, karena kan Maresca kan pelatih Itali. Iya. Kayak Chelsea ternyata sebelumnya juga pernah melatih. Nostalgia nih kita berarti ya. Nostalgia ya. Pernah Siap. dilatih sama pelatih Chelsea, pelatih Itali, Hmm. dan ternyata ada track record baiknya gitu. Betul. Kan. Banyak. Next juga ada tentang Coverciano. Nah ini gue nggak tahu juga nih. Nanti apa nih? Coverciano. 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 La puta. Backsoundnya langsung ini ya Godfather ya. Al Pacino, Robert De Niro, Sicilia. Terus juga nanti ada isu yang dibilang ngakak banget loh. Oke, kita mulai studio bolanya. Oke, balik lagi. Dan karena tadi nih dipotong sama Bang Wanda nih, gue jadi lupa bilang. Buat teman-teman jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu karena bentar lagi 11.000 cuy. Oke. Nah, Berapa lagi tuh? Ya, nggak banyak lah, setengah jam lagi. Udah 60-an lah. 60 lagi. Ah, itu dia ya. Siapa 60 orang ini kita cari kali ya. Betul. Yang harus dengan sukarela karena kita kan nggak bayar-bayar gitu kan buat subscriber kan. Karena kalau 11K subscriber kita bakal ada apa? Giveaway. Giveaway. Iya. Buat berapa orang? Buat Nanti, 3 orang. Nanti tergantung. Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Iya, kalau lagi happy mungkin tiba-tiba Iya. Tergantung mood aja lah ya. Iya. Yang lebih dari 1 yang pasti. Nah, tapi kalau ternyata ada donatur nih kayak mau Lebih ke kalau ke donatur ke sana kita ini ya korban Yayasan. kita yayasan. panti. Yayasan. Kan kemarin Jatuhnya yayasan. Gue tahu sih ini. Iya bener yayasan emang tempat cuci uang paling baik. Iya tahu gitu loh. Gue tahu ini nirlaba ya, gue tahu. Nah, gue tahu ini apa cuma nggak donatur. Mungkin teman-teman ada yang mau kerja sama kerjasama sama football, mau ya kan? endorse gitu juga Betul. boleh ya. Nanti bisa kecap langsung ke Instagram kita DM ya, boleh. Berkabar di sana. Ntar Di pokoknya sosial media kita ya. Nanti aman. bakal Komen juga ntar kita iyain. Kalau ada duitnya kita langsung cepet. Wah, mantap dah pokoknya. Dan tenang aja produk kalian nanti adlibsnya itu nggak sama Rehan kok. Sama yang profesional. Jadi brand image lo aman lah insya Allah. Dan kita tunggu lah ya pokoknya nanti kayak gimana ya. Yap. Oke. Karena pasti wah ini breakthrough banget buat kita. Nah kayak yang satu ini, here we go. Akhirnya bridging lu bagus. kan jadi nggak bagus ya, jadi kepatah nih. Tapi seneng banget. Here we go, here we go. Yang ternyata pelatih Chelsea musim depan adalah yang ngebawa Leicester balik lagi ke Premier League musim ini. Gimana nih menurut lo Emang berdua nih? belum official ya, belum ada Club club statement belum ada. Belum ada. Ya, balik lagi ini kita masih walaupun emang kasarnya tebakan gua bener ya. Dukun emang yang satu ini nih. Luar Kita biasa. bakal baca club statement itu di hari Sabtu, harusnya Sabtu malam. Tanggal 1 ya. Tanggal 1. Waktu Inggris, waktu Jakarta. Enggak, Sabtu malam kan makanya gue bilang Sabtu malam bagian kita. Ini gue langsung jelasin. Sabtu malam mungkin ya paling cepat.
Wah ini kuncen banget nih dia nih lagi lihat Kalau nih, bener ya. katanya Rehan mau botak katanya kalau Wah. bener. Mau jadi gay dia katanya kalau misalnya dia bener. Batuk Itu gua langsung. ya kalau gue jujur sesuai harapan sih. Enzo Maresca. Bukan sesuai harapan ya, sesuai analisis bodoh gue aja kemarin kan gue bilang ya kemarin Wanda juga mengiyakan tapi sebenarnya dia walaupun dia ngefans sama De Zerbi, Di Zerbi. tapi yang tadi yang kita ngambil beberapa poin yang di video kemarin tuh yang bilang punya ambisi di attacking buat main strateginya, terus Positioning football. ya positioning football juga, udah gitu nggak banyak berisik ya lah ya kasarnya gitu, nggak yang itu banget, dan mungkin emang botak juga salah satu kriterianya, ada yang tahu. Emang harus kayak Ngomongin gitu. botak. Botak. Kalau Enzo udah official, berarti the Big Six. Four Big Four edisi lama. Chelsea, Arsenal, MU, Liverpool. Semua pelatih Big Four lama kecuali Arsenal. Pelatihnya botak semua. Liverpool, Arne Slot. Botak. MU, Ten Hag. Botak. Chelsea, Maresca. Botak. Pep. Botak. Berarti besok Arteta kalau mau ikut harus Botak. Emangnya gokil ya. Botak adalah kunci. Nah itu mungkin karena kan mikirin taktik banget kan. Ketat banget IPL ini. Udah iya, udah Nah lanjut. kalau lu gimana Kalau gue kenapa De Zerbi ya kan gue De Zerbi ini pengennya itu karena gue nonton Brighton musim kemarin ya kan, walaupun Peringkat lagi papan. ancur-ancuran tapi udah 2 musim Brighton dibikin jadi tim yang mewah lah sama De Zerbi. Dan cukup mengganggu ya walaupun Iya. belum konsisten. Dan dia bahkan kemarin main di Europa League kan. Yap. Gitu. Nah, kalau kenapa gua nggak suka Enzo Maresca, karena gua nggak pernah nonton dia langsung gitu. Ya karena main kemarin dia Di di Championship. Championship. Ya, iya, Championship kan. Nah, makanya gua maksudnya by eye test aja. Kalau nonton di YouTube semua kayak jago aja gitu. Iya betul. Makanya gua nggak tim De Zerbi, walaupun banyak orang yang kayaknya setuju ke Maresca gitu. Dan klausulnya juga nggak mahal-mahal banget sih. 10 juta ya? 10 juta 10 juta euro. euro. Wah. Tapi kontraknya 10 juta nih. euro apa pound sih? Euro nih. Euro ya? Iya. Berarti kalau ke pound 8 Kita juta, uang. 8 juta pound. sekitar segitu. Cuman ternyata kontraknya itu panjang banget, 5 tahun sampai 2029. 5+1. Tuh kan? Iya. Itu kalau misalnya nanti tahun pertama udah nggak klop atau kayak gimana, bayar klausulnya kan gede banget tuh buat Itu pemecatan. dia, iya. Berarti di sini kan petinggi Chelsea sebenarnya sudah berhitung. Berhitung dalam arti jikalau memang musim pertama dia gagal kayak Pochettino gitu, besaran nyebut apa ya, kompensasi paling ya. Kompensasi Iya. benar. Itu udah dihitung juga gitu. Maksudnya berapa yang bakal diterima sama Maresca. Terus kalau misalkan dia sampai 5+1 dan nanti perpanjangan kontrak nambah berapa juga, tuh gue yakin udah diperhitungkan dengan baik sih. Betul. Gitu. Kalau lu sejarahnya Maresca tahu kayak dia sebelumnya ngapain, player juga atau enggak kah, player di mana gitu. Yang pasti yang kita tahu kalau untuk Maresca sendiri kan dulunya emang kasarnya apa ya? Murid langsung ya, bukan nggak murid langsung ya, karena emang dia mengasisteni Pep ya. Jadi maksudnya sedikit banyak filosofi bolanya, filosofinya dia bikin strategi tuh gak akan jauh-jauh banget. Oh. Gak akan jauh-jauh banget. Sama ya. kayak Arteta yang dulunya asistennya Pep gitu Nah, kan. iya. Ya itu maksudnya kalau misalnya ngeliat masa mudanya, gue jujur gue belum ngulik jauh tentang soal Enzo Maresca. Karena ya itu tadi kayak lu iya emang yang bener-bener rata-rata orang-orang di media juga sorot ya masalah dia sebagai asisten pelatih ya waktu itu ya. Pep kan. Tapi itu ya maksud gue dengan dia dari asisten pelatih dan akhirnya bisa dilirik sama Leicester untuk ngelit Leicester dan berhasil ke Championship, that's something. Benar. Gimana juga itu something. Nah kalau Karel tadi bilang dari sisi pelatih dan asisten pelatih, mungkin gue nambahin sedikit ya. Dia termasuk salah satu pelatih jebolan dari posisi midfielder. Gitu. Yang posisi ketika bermainnya ada sebagai midfielder. Iya, kita kan tahu ya kayak Pep midfielder, Arteta midfielder, terus Xavi midfielder, ya kan. Hampir Lampard pun iya juga. Nah kalau Enzo Maresca ini memang terkenal keras dan ngotot waktu bermain gitu. Apalagi waktu di Juve. Main di Juve. Itu dia terkenal ya mirip-mirip Gattuso lah
Bahkan sebelum Gattuso kasar dia udah kasar gitu ibaratnya. Dan peaknya itu waktu di Sevilla gitu. Dia pernah main di Sevilla. Eropa, di Spanyol juga. Spanyol juga. Oke. Dan nah di Spanyol juga dia pernah main di Sevilla lumayan lama, dan karir kepelatihannya pun juga sebenarnya dibilang cukup bagus juga. Nanti kita bakal ngomong nih dia belajar di mana, cuma tuh nanti ya. Oke. Intinya dia selain dipanggil Pep buat jadi asisten, dia pernah dipanggil sama Manuel Pellegrini juga Di West Ham. di West Ham. Ya, jadi sama Pep ini udah proker kedua lah gitu. Sebagai asisten pelatih gitu ya. Iya. Terus itu kan tadi tentang Maresca nih yang ternyata here we go. Nah kalau lihat kemarin dia ngelatih Leicester, taktiknya yang dia pakai tuh emang Bakalan beneran kayak mirip gimana Pep gitu? banget nggak sih? Kayak yang kita bakal 4 gol kalau sekali main gitu kan. Kayak Manchester City dipegang sama Pep kan historinya gol terbanyak dalam semusim klub IPL gitu kan. Kira-kira bakal kayak gitu juga nggak? Gimana ndak? Kalau ngelihat taktik kan kemarin kita udah bahas ya, dia lebih mengedepankan itu formasi ini ya 3-2-4-1 di mana 3 dia back. bikin pola diamond di belakang, ya kan. Dan dia menitik beratkan itu permainan dimulai dari kiper. Jadi dia memang memanfaatkan posisi center back di mana waktu di Leicester itu ibaratnya kayak gacoan dia itu si Vice yang dari Belgium. Itu dia jadi jenderal lini belakang yang artinya bisa ke kanan kiri gitu. Dan yang keren lagi tuh kadang center back-nya itu bisa maju sampai ke half space lawan. Iya gitu. Dan nggak menutup kemungkinan juga di half space itu dia bisa ngalirin bola ke depan, di mana nggak banyak mungkin pemain-pemain lawan yang aware nih sama pemain ini. Jadi memang kalau gue boleh lihat, kalau ngebahas 3-2-4-1 nanti mungkin ada gambarnya juga, dan sudah banyak sebenarnya video-video dia ngasih tahu taktik dia. Oh, ada di YouTube Masterclass. Nah itu Maresca Masterclass. Ya, Itu dia itu bisa lu udah- cek sendiri deh kalau gitu. di situ dia ngasih tahu banget ada pola diamond di bagian pertahanannya. Dan yang kuncinya itu biasanya kalau formasi seperti ini itu dia membutuhkan seorang center back yang punya skill di atas rata-rata sebagai ball playing defender. Oh, ball Iya. playing defender. Berarti yang passingnya bagus, yang penguasaan bolanya juga bagus gitu. Tenang pastinya. Tenang. Daniel Vaz itu Vaz kan? Siapa? Vaz kan? Faiz ya. Iya Vaz. Paes apa Vaz nih? Itulah namanya. Vaz dan Mungkin itu yang bisa ada keriting di- kan? Ya, mirip ini, Iya, yang mirip David Luiz. David Luiz ya benar. Iya. Iya mirip David Luiz ya. Ya dia dari gaya mainnya itu kayak dia sampai maju-majunya itu lu kalau Nah, gua kalau bayangin, menurut lu siapa? nih kita belok dikit ya, dikit gua kayaknya mungkin kalau di ini kita masih beberapa tahun ke belakang ya ketemu orang kayak Enzo Maresca ya orang kayak gini yang bakal make banget David Luiz. Iya. Tapi mungkin ya dia bisa maksimalin sosoknya. Tapi Levi Coyle. siapa yang bisa kayak gitu di Chelsea? Nah, nanti kita lihat ya. Nanti kita Gue lihat. berharap sih Levi Coyle sebagai wonderkid Kemungkinan kan. besar iya. Kemungkinan besar iya karena ini kan ya pemain belakang cukup versatile ya walaupun emang Kaki dia kiri. nggak bener-bener nguasain semua posisi ya. Hmm. Ya kan kaki kiri Atau bisa si Gilchrist. belum kalau Gilchrist kayaknya. Chris mana bisa. Gilchrist nggak bisa ke tengah. Soalnya di kanan dia main di kanan kemarin. Han. Terus juga Iya. kalau misalkan permainannya Maresca, ada lagi nggak yang lu kira wah nih yang ini yang bakal kepake banget nih nanti? Kalau yang gua tahu dia tuh lagi nyari maksudnya requestan dia itu ke manajemen Chelsea. Maresca masih mencari beberapa orang untuk mengisi pos yang dia mau buat Betul. gayanya. Bahkan sampai di titik di goalkeeper lo dia nyari lo. Masih Goalkeeper ya? juga. Goalkeeper dia juga nyari. Terakhir yang gue tahu ini kipernya Burnley ya, Trafford katanya. Yes. Oh itu kiper Sama Burnley itu. ini. Aduh gue lupa lagi siapa tuh namanya. Flip Jorgensen.
Oh iya, Villarreal ya. Villarreal itu juga Villarreal. diincer. Villarreal. Tuh gue nggak tahu itu emang nafsunya owner apa bener dia, Jadi, karena Villarreal jujur goalkeeper juga masuk di list pembelian. Jadi gini, ada omongan dari Fabrizio Romano lagi nih ya, balik lagi ke Fabrizio Romano bahwasanya 5 tahun itu bisa jadi bukan cuma panjang kontrak Enzo Maresca di Chelsea, tapi juga itu 5 itu bisa jadi angka pembelian Chelsea musim di summer ini. 5 pemain nih. 5 pemain. Ya salah satunya adalah kiper. Ya. Berarti enggak. kita bakal jual kiper nih, karena stok kiper kita kan banyak. Pokoknya 3 posisi yang mungkin dicari ya, pas dicari. Mungkin left back pasti. Udah gitu forward, karena emang ya masih ya kalau misalnya kita gak ada forward, keenakan pada di satu sisi ya, bukan di satu sisi ya. Pada akhirnya keenakan Nicholas Jackson. Oh gitu. Nggak ada ini Nggak apa, ada saingannya, nggak ada saingannya. nggak ada gitu loh, nggak ada yang nampol dia gitu kan kalau lagi jelek. Sama goalkeeper, karena kemungkinan walaupun balik Kepa bakal dijual. Kepa bakal dijual. Terus berarti kan antara Petrovic atau Sanchez ada yang dijual juga dong. Petrovic sih kayaknya enggak ya, karena dia jadi Maresca sempat di interview ya, Maresca sempat di interview dan he likes Petrovic lah kasarnya gitu. Jadi Maresca tuh udah ngomong beberapa pemain yang dia suka di Chelsea Salah sama yang satunya dia nggak suka. Petrovic. Ada Petrovic, dan Petrovic baru aja dipanggil sama timnas Serbia buat Betul. Euro. Gokil. Kalau ini gimana? Slonina apa bakal di loan lagi? Kemungkinan besar ya. Malah nggak dipakai berarti sama. Kemungkinan besar ya. Oke. Ini based on siapa sih tadi update-annya tuh? Tapi ya pokoknya tetap targetnya dia, Slonina tuh targetnya dia emang buat Chelsea, cuma menurut via Nizar Kinsella. Nizar Kinsella kesayangan kita semua. Wih. Gue mau nanya lagi. .com Chelsea. Dia bakal Masih lepas pinjam. dipinjem ya. Nah, gue mau nanya lagi. Kalau lanjutin ke Haris sedikit, kalau ngomongin itu jatuhnya lawan Army kan? Masuk, Ya kan? masuk loan Army. Lawan Army yang udah di-spill sama Enzo ini, selain tadi Slonina ada lagi satu. Siapa tuh? Santos. Andre Santos. Dia ikut tur pramusim Chelsea. Ikut. Musim ini Iya, dan dia kenapa ikut dia karena emang udah nggak mau lagi di Strasbourg. di Strasbourg. Iya. Dia bilang gitu. Dan si Enzo Maresca suka dengan gaya permainan si Santos. Oh. Jadi kemungkinan besar dia kayak bakal. Iya, Wah, betul. kayaknya Gallagher mau dijual beneran nih kayaknya nih. Ya enggak Makin- juga sih. Makin itu ya, makin santer sih. Makin santer, cuma kayak ya balik lagi sih kalau misalnya ya kita realistis ya. Sekarang yang kayak kemarin kita bilang ya mau nggak mau harus ikhlas karena kondisi FFP juga. Kalau misal ternyata kita nggak ada yang tahu nih, Andre Santos juga ternyata mentalnya bagus dan main bagusnya nggak cuma di kelompok umur dia doang nih. Ya kan kayak kita lihat Alfie Gilchrist, ternyata dia untuk buat berhadapan sama pemain yang lebih punya jam terbang nih ada nih lah, bener-bener kelihatan gitu loh, Mentalnya kayak ya. mentalnya gitu. Spirit fightingnya kan. Makanya kita belum lihat Andre Santos, mungkin kalaupun emang di tanggal 30 Juni nanti ternyata Aku dijual, Ya udah. ya sudah, berarti Andre Santos yang mau ya, dan kita siap-siap aja Ada kemungkinan kehilangan nggak sih? satu pemain lagi yang emang punya passion di Chelsea. Ada kemungkinan nggak sih Maresca ngebawa anak didik dia yang dari Leicester buat ke Chelsea kira-kira? Siapa? Dewsbury Hall? Mungkin nggak? Dewsbury Hall enggak kayaknya. Enggak, soalnya di Twitter ada yang udah ngasih line up Chelsea musim depan bakalan kayak gimana gitu kan. Kalau ngelihat siapa yang mau dibeli sama Chelsea, mungkin menurut gue ya agak terlalu dini sih kalau ngomongin sekarang. Oh. Karena bakal ada bahkan 2 event gede, mungkin 3. Masih ada Euro, masih ada Betul. Copa, Masih ada dan masih ada Olimpiade gitu Oh kan. iya benar. Ini yang bikin beberapa tim sebenarnya Main spill santai. tipis-tipis. Nah ya, main santai, Main spill santai untuk tipis-tipis. transfer nih, nggak yang dardor karena kita nggak tahu nih nasib lu udah ngincer pemain satu di dealin sekarang di Euro cedera, Itu. di Olimpiade cedera, itu kan ngeri. Even sekelas Bape aja Dapat nggak ngomong kan dia mau kemana sampai sekarang. Kita Sampai sekarang tanggal 30 Mei nih ya. Nunggu Nggak itu ngomong. dulu dia ya. Nah, bahkan dari pihak PSG-nya masih kayak belum ikhlas lah kasarnya. Iya. Gitu. Gimana pun lawyernya tuh harus lu cari celah gimana Supaya caranya. Bape Bape
bertahan. Pergi tuh enggak walaupun pergi enggak gratis. Gak gratis. Oh iya. Soalnya ada gaji Bape bulan April katanya Yang belum belum dibayarkan, terus bonus dia di bulan Mei belum terbayarkan gitu kan. Nah, terus gua nanya lagi nih. Tadi ada yang bilang sebelah kiri Chelsea, defender kiri bakal beli lagi. Berarti gimana nih kabarnya Chilwell? Yang gue lihat kan left back ya, bukan back kiri sayap. Bukan back sayap kiri tapi LCB. Oh, center back tapi yang Sebelah kaki kiri. Sebelah kiri. Pokoknya yang bagus di sebelah kiri. Oh gitu, gue kira yang sebelah kiri soalnya yang Enggak, sebelah kiri kita kan udah numpuk, banyak. Chilwell, Cucurella, Ian Maatsen yang masuk final Champions League tapi ternyata keluar dari skuad Belanda di Euro ini. Bukan keluar, kan dipanggil. Sebelumnya kan kayak ada berapa nama, terus ada yang dicoret. Sama kayak Spanyol skuad sementara, Cucurella masuk. Cucurella masuk. Ya itu skuad sementara. Oh, itu masih. Jadi Cucurella masih ada kemungkinan nggak ikut. Bukannya udah pasti banget Di itu. federasinya udah ini. Oh, padahal dia udah bikin video kayak anak-anak terima Yasin BTN tuh. Iya. Itu ceweknya yang bikin, itu ceweknya yang bikin. Iya. Ada lagi yang mau lu tambahin tentang taktiknya Maresca nih? Enggak sih. Itu taktik Sebenarnya bermain dan taktiknya Enzo Maresca ini yang lagi hype banget sekarang ini pakai sama Leverkusen, sampai Leverkusen punya istilah never lose. but Oke. finally lose Nah, to akhirnya dia kalah Atalanta. di final Europa League. Artinya hati-hati nih para penggemar statistik atau formasi 3-2-4-1 udah ada penawarnya. Wah. Gitu. Ini bisa kita lihat nanti ya musim depannya gimana kan? Iya. Udah bukan no counter lagi. Udah ada Wah. counternya. Cuma nggak tahu Atalanta emang lagi bagus banget, apa emang beneran no counter secara taktik atau emang Atalantanya aja yang OP. Itu sebenarnya bisa jadi bahasan sendiri ya, karena emang nggak pernah habis kalau ngomongin Taktik. Atlanta gitu. Apalagi kalau kita lihat kemarin orang banyak yang kayak gue lihat di sosial media ya. Weh, Atalanta menang, dompet gue tebel nih gitu Iya. kan. Karena banyak Kaget. yang Gua juga megang kaget sih. Leverkusen sih. Iya, gue kaget sih. Gue kaget lu tiba-tiba bahas itu anjing. Sumpah. Nggak, kalau ngomong sedikit nih, lu udah nge-spill agak banyak soalnya. Atlanta Leverkusen. Kalau dilihat dari XG filosofi ya. Ini gue juga ngambil dari anak-anak box to box juga. Jadi XG-nya si Atlanta ini tuh berkisar di 0,8 dan Leverkusen di 0,7 gitu. Artinya mereka ini bisa bikin gol minimal 1 gitu. Tapi kenyataannya Atlanta bikin 3, Leverkusen nggak bikin. Betul. Jadi emang agak ajaib nih. Bener, Iya. final WL kemarin tuh ajaib. Kayaknya settingan bandar sih kata gue mah. Gue bilang gitu. Kalau gue ngeliatnya kayak Enggak, itu bercanda. gue ngeliat sih kayak yang sebelumnya gagal di final, ketika dia masuk final, dia bakal lebih termotivasi. Contoh City, terus Thiago Silva sama Tuchel sebelumnya di final PSG kalah, pas lagi nyampe Chelsea termotivasi jadi menang. Kita dari tadi bahas soal taktik, secara taktis dan teknis ya. Dia bahas secara psikis. Boleh. Emang Leverkusen pernah ke final? Bukan Leverkusen. Bukan Atalanta. Oh, Atlanta. Atlantanya. Sebelumnya kan kalah sama Sevilla. Iya, yang tahun kemarin. Kalah sama panitia WL. Sekarang kita balik lagi ke Chelsea ya. Ya. Setelah ngomongin taktik pelatih baru, nah kita agak sedikit sama pelatih lama nih, Pochettino. Katanya lu ada Curhat Apa dong ya? mama gitu ya. ada yang ternyata nggak kita tahu nih tentang Curhat dong mama Pochettino. tentang Pochettino ya. Maksudnya kan kepergian Pochettino kan bisa dibilang mendadak ya. Kalau misalkan gue pengen nanya nih ke kalian, yang lu nggak suka dari Pochettino apa? Paling yang itu sih. Simpel-simpel aja, nggak usah panjang. Di awalnya yang kayak ternyata telat nih dia dapat pakemnya gitu. Oke. Kenapa pas dapat pakem yang benernya tuh adalah kayak 5 match terakhir musim ini gitu. Kalau lu? Yuk. Mental pelatih mediocre sih. Nah, Oh, ini kenapa tuh? intinya tuh emang itu, mental pelatih mediocre yang membuat dia sebenarnya nggak pandai dalam memanage pelatihnya. Kepelatihan. Pemainnya. Nge-manage pemainnya. Mm-mm. Karena terbukti dari beberapa sumber ya. Dan ini
langsung dikutip sama harian Inggris yang selalu in-depth atletik gitu. Oh, oke. Kan kalian taunya katanya Chelsea dengan kondisi yang sekarang aja Pochettino bisa bikin ruang ganti adem ayem. Iya. Ternyata Ternyata enggak juga. enggak men. juga Emang kawan. Iya. ada apa sama ruang ganti Kasih Chelsea? tahu Bang Pokoknya Wanda. info dari Atletik mengatakan bahwa Pochettino itu suka bukan suka ya. Dia terlihat seperti tidak bisa mengatur atau mengorganisasikan secara baik gitu anak asuhannya. Mm-mm. Dia pernah clash sama Thiago Silva. Masa iya? Pernah? Pernah clash karena beberapa ada Thiago Silva sebenarnya nggak cedera tapi dia nggak masuk ke squad. Oh. Gitu. Tapi dia pinter banget untuk menutupi itu ketika di konversi pers. Oh. Gitu. Dan terbukti lagi di mana para pemain kok bisa berebutan dengan penalti. Oh, itu. Iya, lu pas lagi latihan emang nggak organisasi atau gimana gitu. Artinya kan emang perebutan tendangan penalti itu kan itu pasar bebas gitu. Dan terlihat lagi tadi kalau gue nyambung ngomong Karyo, mentalnya mediocre itu sorry to say iya. Ya kan? Gitu. Beda ya. Nih lu pada akhirnya kalian harus bedain guys, mana pelatih mediocre, mana pelatih mental mediocre. Iya, karena ketika dia di PSG pun dia nggak bisa ngeredam egonya Mbappe, Messi, Messi, Messi. Neymar gitu. Padahal udah trio 3 Masih itu. Neymar nggak sih? Masih Neymar nggak sih? Masih, kan masih sempat ada masih. Neymar kan? Masih ada Messi, masih ada Neymar. Karena Messi sama Neymar kan perginya cabutnya bareng. Iya. Maksud Intinya gua, para itulah. pemain-pemain di PSG tuh nggak bisa diredam juga dan nggak usah terlalu heran ketika ke Chelsea walaupun pemain muda ternyata Pochettino juga nggak seberkuasa itu buat nahan ego para pemainnya. Karena pemain muda sama pemain superstar tuh punya ego yang sama-sama tinggi. Nah iya. Yang satu muda, yang satu ego karena mereka ya emang masih waktunya punya ego yang gede, ya kan? Yang satunya ego karena yang merasa besar, gitu. Ya kalau kayak makanya gue bilang lu jangan takut ketika ini nanti pada akhirnya yang masuk Enzo Maresca yang lu pada bilang pelatih mediocre, tapi kalau mental dia bukan mental mediocre, bisa jadi pelatih bagus. Nah keren nih, jadi langsung nyambung ke Maresca. Kalau tadi Karyo bilang dia bisa bermental bagus, kemungkinan besar iya, karena dia udah maksudnya sering menunjukkan kepemimpinan dia ketika di pinggir lapangan. Dia udah pernah ngelatih Palmer, Lavia, Casade, dan infonya Caballero pun yang ibaratnya pernah dilatih di City, dijadiin staff asisten pelatih. Dan ternyata Caballero juga pernah main di Chelsea kan? Iya. Kan tadi, ya betul. Oke. Nah, itu kan tentang Pochettino. Jadi kalau Pochettino sama ini dibilang adem ayem aja gitu. Oh, tidak juga guys. Enggak juga guys. Tidak juga. Mungkin itu nanti ya yang kita bisa lihat. Yang kita bisa lihat di sini adalah Wanda nelen ludahnya sendiri bener-bener banyak banget. Gue mah realistis aja gue. Yang Kaget bilang juga. pertama Pochettino stay, ternyata out. Terus De Zerbi in, ternyata Maresca. Wah, berarti gue mesti ngomong Inggris nggak juara Euro. Iya. Tapi kalau itu emang fakta. Iya, Harry Kane nggak top scorer Euro juga. Itu emang fakta. Jerman juara, yes. Nanti kita lihat ya. Mister kebalikan. Kita emang harus ngomongin Euro. Kayak ini kan beritanya udah makin banyak tentang Euro kan. Siapa aja yang masuk squad buat Euro. Itu nanti lah ada masih konten ini. sendiri lah mendingan lah ya. Kita next lagi nih. Next kita Tentang ada ini Chelsea. kayak ini gue mau nyenggol lagi sedikit soal masalah Enzo Maresca. Teman-teman kan kemarin kayak ada harapan-harapan bahwa akan kembalinya legend, ya legend orang berpengaruh lah di Chelsea pada saat itu. The Magician. The Wizard, itu mah Hazard ya. Dengan passing-passingnya yang di luar Nurul. Seorang maestro lapangan tengah. Nah itu. Cesc Fabregas yang kemarin katanya mau dibawa jadi staff yang diharapkan bisa kembali ke Chelsea, ternyata enggak. Kenapa? Karena udah ada 8 nama. Ya, 8 nama staff yang inilah yang mau dibentuk lah kasarannya. Yang bukan mau dibentuk. Gerbongnya Gerbongnya Maresca ya. nih. Iya. Ada gua enggak bilang gerbong karena enggak semuanya dia bawa dari Leicester. Oh, gitu. gitu, Bukan kayak Sintayong yang bawa tim kepelatihannya sendiri gitu. Nah ternyata Fabregas nggak ikut. Enggak ikut, enggak ada di gerbong itu. Belum kali ya. Enggak, namanya karena itu? posisi yang diharapkan kemarin, jadi ini kayak ya, masalah lisensi sih.
Oh, iya Masalah benar. lisensi dan kesiapan Fabregas sendiri untuk di posisi head coach. Mm-mm. Ya, yang kasarnya udah head coach lah di bawahnya dia langsung itu belum. Cuma malah timbul nama yang tadi lu bilang, Siapa tuh? Willy Caballero. Caballero. Ternyata bakal ditaruh di posisi asisten manajer, coy. Asisten. Padahal aturan pelatih kiper kan. Iya, kita mikirnya Pelatih kalau wah, kiper kan udah ada. Ben Roberts. Ben Robert. Itu udah ada. Sama? Ben Roberts tuh bakal dipertahanin. Ya. Terus ada Danny Walker. Mm-mm. Itu bawaan tuh, salah satu bawaannya juga. Siapanya Kyle Walker? Enggak tahu deh gue. Bahkan kalau nggak salah dia dari City juga ya, bareng sama dia ya. Kalau nggak salah, Mungkin seinget sih. gua. Nggak Saya tahu tahu gua. dah. Dia bakal gerak di coach bagian ofensif. Mm-mm. Danny Walker, ya. Ya pokoknya Walker itu emang terkenal ofensif ya. Mm-mm. Dan kayak Walker walaupun back kan dia ofensif banget orangnya Iya. kan. Udah gitu Johnny Walker juga kalau ditenggak ofensif. Wow. Johnny Walker, kebanyakan tempat gelap memang ini bener. Ya kan udah gitu ntar ada goalkeeper nih gue yang bingung nih goalkeeper coach ya kan padahal udah Iya. ada Ben Robert. Ben Robert. Tapi kan goalkeeper coach and head of global goalkeeping. Nah ini masih rancu ya. Itu apa? Head tuh of sebenarnya? global goalkeeping ini belum ketahuan, ada yang bilang Ya itu. dia bakal buat scouting juga lah atau bener-bener kiper semua dari segala kelas umur Chelsea bakal di kelompok umur Chelsea bakal dia handling atau gimana itu masih bingung gua. Pentingnya peran kiper berarti ini. Ya Karena itu. memang apa itu ya bumbu manisnya dari media tuh gitu ya. Iya. Selagi belum ofisial lu pasar bebas tuh mau bilang pasar siapa bebas. mau di bawah itu bebas aja. Tapi kalau misalkan yang sudah pasti Enzo Maresca ini tetap ikut di dalam scouting pemain yang bakal masuk ke Chelsea. Ya. Gitu walaupun kemarin kita udah mesti merekrut scouting dari Brighton Mm-mm. yang artinya dia memang sudah terbukti sangat baik dalam mencari pemain yang berbakat. Nanti dia bakal collab sama Enzo Maresca gitu. Betul. Untungnya ya. Ya, Mm-mm. tetap Untungnya aja nanti yang sahin tetap yang dari ngesahin sporting director. ya dua orang ajaib itulah ya. Ya, kalau kita lihat semoga pelatih berkebangsaan Italia ini bisa masuk tren positif ya. Betul. Kayak ternyata Chelsea yang sebelumnya emang punya track record pelatih berkebangsaan Italia. Contohnya ada Vialli yang jadi pelatih kebangsaan Italia pertama. Terus ada Sampai nggak pertama ntar seru nih. Enggak, emang pertama itu. Yang pertama ya? Pertama. Vialli Oh, pertama. oke. Vialli pertama. Kaleng. Vialli. Nggak kosong berarti Rehan ya. Masih bocil. Iya. Coba abis Gianluca Vialli siapa? Gianluca ya bener Iya, kan? Gianluca Vialli ya. Abis Vialli, Hmm. Claudio Ranieri. Oh heng. Ranieri. Oke. Udah bener nggak pronunciation gue tuh kan? Bruno. Udah mantap kan? Kurang Iya. sih gimana? Claudio Ranieri. Enggak dong. Lanjut. Claudio Ranieri. Iya. Nah, Sicilia. gue tonjok lu. Lanjut. Biasanya begini-gini Abis deh. Ranieri siapa? Abis Ranieri ada Roberto Di Matteo. Roberto De Matteo. Di Matteo. Wih. Pesaremos nuestra vida lejos de a. Pizza Hut. Domino. Abis Di Matteo. Ada siapa namanya? Antonio Conte. Iya. Terus ada Saribol. Yoi. Maurizio Sarri. Ini udut mas. Yoi. Udut kan? Sabar. Enggak, Ya. tapi itu zaman di Napoli. Ah. Sama Di Juve. Stamford Bridge sudah nggak bisa kan? Iya. Iya. Pokoknya zaman di Italia dia masih bisa ngerokok dia nggak bisa. Atau dia masih kayak gini tapi dia megang itunya doang yang busa Enggak, sigaretnya doang. Enggak, dia megang sedotan. Oh. Oh, Jason F. Thiago. Sama kalau soal kasusnya. Iya, iya. Coba kira-kira dari pelatih tadi ada yang kurang nggak? Nggak ada sih. Wih deh. Nggak ada, mereka kayak punya apa ya? Punya ya kalau kita ngomongin Oh ada lagi yang kurang satu. Siapa? Carlo Ancelotti. Oh, Ancelotti nggak disebut. Enggak, Don lu Carlo. bukan, gue kira ada yang kurang, maksudnya kurang gitu maksudnya. Enggak, gue sengaja nih biar nanti ada yang komen aja. Bang, Ancelotti mana? Gitu. Don Carlo. Ada yang kurang satu Don Carlo. Padahal Donnya itu ya. Iya, Donnya nggak disebut ya, Don maaf, itu. maaf. Dan katanya dia mau pensiun juga ya. Ya, Nah semoga nih. Alhamdulillah. Kenapa gitu? Sementara. Caretaker. Caretaker. 2010.
Iya. Oh. Nah itu kan tadi ya tren positifnya pelatih Italia di bukan Chelsea. tren positif nama-nama, nggak semuanya positif. Cuma maksudnya paling enggak yang bisa kita lihat pelatih Italia ini selalu punya tempat spesial lah di hati fans Iya. Chelsea. Karena kayak ya kalau Vialli mungkin ya salah satu yang bikin Chelsea punya warna juga. Claudio Ranieri jelas bapak pembangunan doi. Bapak pembangunan. Ya enggak, bapak pembangunan dong. Walaupun cuma sampai semifinal Liga Champion ya. Tapi hitungannya bapak pembangunan coy di Chelsea Setuju. coy. Kalau yang Kalau di nomor 2 emang selalu pembangunan ya iniannya ya. Oke. helm gua tadi mana Mas? semua pelatih kebangsaan Italia di Chelsea menangin piala. Kecuali Ranieri. Soalnya Ranieri. Bapak pembangunan tadi. Bapak pembangunan. Biasanya bapak pembangunan tuh emang ini kalau bapak pembangunan lo kita lihat dari tahun 98 aja. Enggak gue usah dibahas itu ya. Sorry. Bapak pembangunan. Itu biasanya emang pernah. Pernah. Oh apa? Pernah waktu itu ada menang Eropa League apa? Liga enggak. Eropa League. Enggak lu jauh banget. Audi Cup. Enggak, tapi orangnya pernah menangin piala tuh Chelsea. Coba ingetin di kolom komen. Ingetin. Ranieri Itu dia. pernah Iya. atau kalau pernah apa? Karena gelap nih. Gelap. Iya. Gelap. Itu udah mulai ngeblank nih. Dan piala Champions League pertama Chelsea Oh di iya. bawah under Roberto Di Matteo. Ide. Emang cules nih ya kayaknya ya. Kan kita ngomong Itali bangsat. Maksud gua emang ini maksudnya ini keluar aja lagi ya tiba-tiba sajak diksi itu. Iya, terusan. Terus kalau menurut lu gimana nih? Tentang pelatih Tentang apa? Itali di Chelsea gitu. Pelatih kebangsaan Wanda Itali. mungkin yang ini lebih Italia. Karena kan gue Jerman. Enggak, maksudnya pelatih Italia emang bukan suka ya, hampir semuanya menorehkan tinta emas gitu buat Chelsea. Ya, ya kan? walaupun emang nggak tebal-tebal banget gitu ya. Dan ada kesamaan main Betul. Iya. Pokoknya Zola, Chelsea dan Vialli. kayak hubungan Chelsea dengan Jorginho. Italian tuh selalu harmonis lah. Nggak selalu Iya. harmonis. Mungkin ada yang sad ending juga kayak Sarri segala macem ya kan. Tapi ya selalu ada warna tersendiri ketika Chelsea disangkut pautkan dengan negara kelahiran Valentino Rossi ya. Itu. Gue sebagai orang yang udah ketemu Zola, Oh, gua kira yang udah pernah ke Italia. Zola pernah ke Jakarta. Ya. Iya. Oh, Bang Ade pernah foto sama Zola. Zola pernah diundang CISC, bro. Gokil nggak itu? Gua belum pernah. 3 kali, 2 kali di Bapindo waktu itu. Tapi yang Bapindo itu yang pertama kan. Pertama, Yang satunya di Iya. Kemang. gua nggak tahu. Yang kedua. Yang satunya. Iya, pertama Bapindo, yang satunya di Kemang, yang keduanya. Tapi emang baik, ramah banget Zola, parah. Emang nggak kayak Rehan. Pendek. Enggak, bukan masalah. Ya nggak masalah Dia fisik, pendek. anjing. Lu seorang Gianfranco Zola la. Iya kan. Itu chance la. Berarti lu kayak John Terry. John Terry kenapa nomor 26? Karena dia pengen duduk samping Zola. Zola kan 25. 25. Iya. Gitu. Wih, Iya, Bang si Andi paling Zola siap, banget guys. Zola banget si paling Zola. Iya. Nah, ngomongin Zola dan Itali nih. Iya. Ini gue jadi host dulu nih karena gue yakin Rehan lagi kosong. Lu lihat mukanya. Lagi bingung deh. Zola emang Zola pernah ke Indonesia? Hah? Zola pendek. Dia tuh ada otak dia lagi kayak gitu. Zola pendek gitu kan. Ya kan nih. Zola ramah enggak kayak nanti. Lu kalau misalnya sadar gitu ya guys ya, kalau kalian sadar Iya. selain yang tadi disebutin Rehan itu pelatih Itali di Chelsea ya. Itu kan emang banyak banget juga pelatih-pelatih Itali lain yang nggak pernah mampir ke Chelsea, tapi ya kita tahu lah kelasnya pelatih Itali itu emang selalu wow gitu loh. Ini karena kebetulan Chelsea bakal dilatih orang Itali, jadi Iya, kita bahas makanya kayak kita Italian dikit nih ya. Iya. Walaupun kita makannya tetap pecel ayam ya. Tapi emang bener sih. Coba Iya. deh kalau kita nyebutin pelatih top Spanyol, paling cuman kayak Pep, siapa lagi? Pep, Ya kan? Unai Emery, Unai Emery, maksudnya masih Vicente Del Bosque. Luis ada Milla skat-skatnya kan. Tapi kalau pelatih Itali, Trapattoni, Capello, Ranieri,
Banyak lah, tiap era banyak. Pasti lu bingung kan itu dari mana? Ada tuh iniannya. Apa? Apa iniannya? Apaan iniannya? Apa kayak sumber-sumber pelatih bagus Apa? di Italia gitu. Pencetak pelatih Iya, gitu. yang asalnya dari Roma, mungkin dari ibu kota. Ada. Jadi ada kan kalau kita tahunya kan tempat pelatihan pemain bola dari bukan siapa-siapa jadi jago gitu ya. Kayak contoh Training La camp, Masia. La Masia, Betul. Cobham, Cobham. Carrington gitu kan. Nah, ternyata di Italia itu ada juga tempat Camp konsentrasi buat pelatih. Nah, itu training camp buat pelatih, khusus kepelatihan. Kalau Indonesianya Jambore lah ya. Enggak Iya. jambore, kalau jambore lu udah jadi pelatih, ngumpul. Tiba-tiba lu Ini ibaratnya ini Training ini ibaratnya proses inten ya. Tahu proses inten kan? Ya kan? Tahu kan Primagama tahu. Bintang pelajar. Bintang pelajar ya kan? Ganesha. Udah gue tonjok lu ya. Nah, jadi di Tapi yang ngasihin pelatih. di kota di Italia, Mm. tepatnya di kota Florence, itu ada camp pelatihan, camp Konsentrasi Nazi. pelatihan Bukan. Wah. dari tempat lahirnya pelatih-pelatih ternama di dunia. Itu Pernah dengar namanya Coverciano. Coverciano. Iya, dia di tepatnya di kota Florence, Mm. di mana tempat ini sudah melahirkan banyak-banyak pelatih top dunia. Yap. You name it nih ya. Ini gue baca karena saking banyaknya. Dia udah ngelahirin Fabio Capello, Carlo Ancelotti, Roberto Mancini, Ranieri, Antonio Conte, Allegri, dan zaman sekarang Thiago Motta, Gabriel Batistuta. Terus ada lagi tadi Lippi sih nggak ada sih. Nggak ada namanya. Kayaknya dia yang buat tapi itu. mungkin ada karena ini dan lain-lain. Oh, dia. Ya, tapi kalau sekarang ada Thiago Motta. Enggak, pertanyaan gue satu. Apa? Dari nama-nama yang disebut tadi ada yang lu nggak kenal nggak? Oh, tadi siapa? Ada setelah- lagi, anjing. Setelah Thiago Motta? Oh, Enggak, Gabriel sebelum- Batistuta. Enggak, yang di awal-awal tadi. Kenal lah. Kenal semua kan? Capello. Nah, itu dari satu tempat yang sama, friend. Dan iya. alhamdulillahnya Heeh. ternyata Bapak ala botak Enzo Maresca juga dari situ. juga dilahirkan dari Coverciano. Tepatnya dia menyelesaikan kursus Kursus lu bayangin. kursus Sertifikasi kepelatihan. kali ya? Kursus. 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 Ya. Kepelatihan itu Levelnya. maksimum bisa UEFA Pro. Lulus dari sana, Bener. dapat sertifikasi Ibarat UEFA kata Pro. ini bimbel yang menjanjikan lu masuk UI. Nah, itu. Jadi Atau, kalau bimbingan setir menyetir mobil, lulus udah dapat SIM C1. jadi selain ada itu kan Enggak kalau dong, yang C1 tadi motor. Lu bilang tadi kursus mobil nge. Itu udah kasar banget tuh. Udah kasar banget tuh. Soalnya lagi viral kan C1. Ya nggak usah dibahas, anjing nggak penting. tadi itu buat motor di atas 200 cc. Iya, bukan mobil. Anjing, patah banget gua. Patahnya bang, dikat nih. Enggak usah dikat lah. Tai. Kesel banget gue yang bagian gue ngomong tadi itu aja, Mas. Balik lagi. Jadi kan kalau Coverciano. Coverciano itu yang pelatih yang sebelum angkatan yang Antonio Conte tadi ya. Angkatan lawas lah. Lawas. Nah, sekarang itu ada Thiago Motta, Andrea Pirlo, Gabriel Batistuta, Batistuta, dan Enzo Maresca. Oh. Enzo Maresca selesai kursus itu tahun 2019. Baru Hitungannya. dan langsung tanpa tede ngaling-ngaling dipanggil sama Pep Guardiola. Wih deh. Baru lulus Langsung kursus. lulus kursus, dipanggil Pep Guardiola, berani. Abis itu langsung bikin City treble winner, menang UCL for the first time. Anjay, enggak dia yang selebrasi. Bukan 2019 dipanggilnya anjing. Iya. 2021 aja masih Chelsea yang Oh, iya menang champion. Mama. Berarti waktu Waktu 2019 dipanggil Pep, hasilnya itu adalah di tahun 2021 dia bawa City yang U23 juara Premier League 2. Di Yang situ ada ada Cole Cole Palmer Palmer. sama Lavia. Nah, Gitu. Gua cebokin terus. Nah, jadi kenapa pelatih top dunia asal Italia itu ramah di kuping kita? Karena emang di Italia ini ada tempat
pelatihan. Betul, ada pelatihan. campnya lah. Ada campnya. Ada campnya, jadi kasarnya Coverciano. bukan semua ya, tapi emang ya masih satu guru satu ilmu jatuhnya. Iya. Dan yang menariknya nih ya, gue kutip dari teman-teman box to box lagi nih, karena emang keren banget dia ininya. Coverciano ini nggak ngasih pakem tertentu. Kayak misalkan kalau Pep mesti ofensif semua. Kalau kayak Mourinho mesti defensif semua. Nggak gitu. Coverciano ini ibaratnya melepas anak didikannya ini. Lu mau menjadi Punya kreativitas pelatih sendiri. yang tipe apa? Apa Kreativitas kalau apa? ofensif? Ya. Apa kalau defensif? Jadi nggak mentang-mentang dia punya kursus tuh ada di Itali, di Florence. Coverciano ini nggak bener-bener menganut Catenaccio. Iya, contohnya kalau misalkan mau Enak pelatih. banget di lidah itu ngomong aksen Italia. Enak ya? Iya. Enak tuh. Bentar lagi bakal seringan ngomong Itali nih. Kita lihat ada Allegri. Allegri ini kan sifatnya ini ya, pragmatis dan reaction football gitu. Nah, tapi kalau mau pelatih yang suka sama serangan gitu, kita bisa ngeliat ada Thiago Motta. Thiago Motta tuh proaktif sekali dan terlihat ada juga Ancelotti ketika awal-awal di Milan itu dia proaktif sekali kan dengan adanya Seva dan Inzaghi gitu. Dan kemarin Gasperi ini pun melakukan hal seperti itu, gitu kan, proaktif. Nah, kalau lu mau modelan kayak positioning nggak penting, yang penting role play, ya kan? Ya. Ada Pirlo, gitu. Jadi Oke. emang Coverciano ini bisa dibilang tempat pelatihan yang nggak punya pakem tertentu, tapi dia membebaskan lulusannya untuk mau menjadi pelatih yang gayanya kayak apa. Jadi nggak usah heran kalau misalkan nanti bukan nanti ya, maksudnya di musim ini 2023-2024 di semua final kompetisi Eropa, baik itu Champions League, Europa League, Conference League, ada pelatih Italia semua. Minimal satu finalis. Iya, itu. Tuh gilanya. Sudah Gokil. terbukti berarti ya. Iya. Dan kalau kita lihat berarti ada kemungkinan Chelsea musim depan dapat trofi nih. Yo, keren Ya, dia ada kemungkinan. Ya semoga dan ada kemungkinan juga trofinya itu bukan Conference League. Ah, trofi apa tuh? Ada juga kemungkinan trofi yang dimenangkan adalah trofi UEL nih. Oh, Europa League. Europa League. Loh, Bukannya yang masuk katanya MU yang merah. Manchester United. Manchester United tuh dia lagi ada masalah. Apa tuh masalahnya tuh, Pin? Dia lagi ada masalah dia. Apa masalahnya, Ya, Ipin? karena Jim Ratcliffe ya, Ah. Sir Jim Ratcliffe, sorry maaf Sir. Sorry Sir, lupa ada itu Sir tuh penting loh di Inggris tuh. Sir Jim Ratcliffe. Dia kan punya OGC Nice. Oke. Ya kan dia punya Nice, dia punya klub lagi Iya. dan itu sama-sama main duel. Oh. Nah, itu yang lagi dipermasalahkan adalah yaitu dui kepemimpinan, dui kepemilikan, soalnya bukan kepemimpinan, dui kepemilikan yang ya kan emang ada aturan di mana lu ketika lu harus pilih salah satu. Nah, bukan pilih salah satu sih, pada akhirnya lu cuma boleh ketika lu punya dua klub, dua-duanya main di satu kompetisi yang sama. Ya, kalau di liga kan nggak mungkin ya. Ini bakal terjadi mungkin di Eropa, di kompetisi Eropa itu ya cuma satu yang bisa masuk. Oh, jadi karena Nice ini secara peringkat di Ligue 1 masuk ke Europa League, terus tiba-tiba MU menang FA Cup dan ke Europa League. Jadi tim yang dinaungi perusahaan Sir James Ratcliffe ini, si Ineos, salah satunya harus mengalah gitu. Salah satunya harus bukan mengalah pada akhirnya. Kalau misalnya dan nggak mungkin ngalah juga. Jadi karena posisi di liganya itu lebih tinggi Nice, di liga domestika lebih tinggi Nice, MU yang kedepak. Oh, jadi dengan MU betul. kedepak ke Conference League, Chelsea yang naik ke atas. Benar, karena kan nih jatuhnya karena kan jujur aja ya, pada akhirnya MU masuk UEL di tiket tambahan. Iya. Tiket tambahan pasti tiket satu itu, dua ya itu posisi di liga. Posisi di liga yang bener-bener emang harusnya main duel siapa? Betul. Nice, bukan MU. Nah, tapi ini masih Sir Jim Ratcliffe sama Oh, jadi banding. Ineosnya lagi ngajuin banding buat ya siapa tahu bisa diakalin kayak waktu kasusnya Siapa? Girona sama City. City. Sama Bukan City. itu baru musim ini. Iya, kan gue bilang waktu itu nggak harus 28 tahun yang lalu. Oke. Tapi kalau yang dibilang karya ini sebenarnya udah pernah kejadian di Champions League beberapa tahun belakang. Jadi RB Leipzig sama RB Salzburg itu nggak bisa main di satu kompetisi yang sama. Leipzig dari Jerman, Salzburg dari Austria. Dia pernah sama-sama Champions League ya. Iya. Akhirnya setelah mungkin bandingnya ditolak,
Salzburg harus kegeser ke Europa League. Padahal ya, kalau yang kita tahu klub di Jerman itu 50+1-nya punya Ini punya ya siapa yo? supporter. Betul. Nah, Nggak berlaku di Leipzig. Ternyata tidak berlaku di Leipzig. Maksudnya dengan lu presentasi di bawah 50%, Iya. itu lu dianggap udah kepemilikan di situ. Jadi even di MU Sir Jim Ratcliffe cuma 20 sekian persen, 21 kalau nggak salah. Ya itu tetap kepemilikan gimana juga. Wah seru sih ini kalau emang bener MU kedepak ke Conference League. Ini terus lucu sih, lucu sih. Kita ke Europa League itu bisa jadi bahasan lagi tuh. viral itu hari itu pasti. Iya. Keluar lagi diceng-cengin itu pasti. Yang tadinya udah senang-senang dia menang FA. Ternyata yang masuk malah Chelsea. Nah, itu ya kita tunggu aja nanti kayak gimana ya. Nah, dah gitulah pokoknya pembahasan hari ini udah habis ya. Buat gue juga udah kebas nih ngomong mulu dari tadi. Kita mau ngingetin buat teman-teman jangan lupa yang nonton video-video kita, jangan lupa kamu subscribe karena ingetin lagi bentar lagi bakal 11.000 dan kalau udah 11.000 Kita bakal ada giveaway. Nah. Thank you banget yang udah nonton sampai habis, nggak cuma semenit. Iya. Thank you banget juga yang udah nonton lama-lama cuma buat ngatain Rehan. Gue thank you banget, gue makasih banget sama lu. Lu tahu nggak kenapa gue kita pertahanin Rehan sampai saat ini? Itu untuk kalian guys. Gue tahu kalian capek kerja di luaran, butuh pelampiasan emosi, kita sediain. Makanya jangan lupa ya di komen ya. Pokoknya semua komenan kamu pasti bakal kita balas. Sambil Like nangis. juga. Di-share ke teman-teman kamu yang suka Chelsea pastinya ya. Dan kalau kamu ada kelebihan duit kayaknya nggak mau tahu nih duitnya mau diapain gitu kan, takut basi, bisa dong isi Saweria kita kan. Betul. Atau teman-teman yang punya brand atau punya usaha mau build in di kita? Nah, kita siap ada terima endorse. kita open paid promo Iya. promo paid promotion. Karena ya anak bola tuh nggak dikasih libur. Nggak dikasih libur. Betul. Musim udah berakhir. Seminggu geser final Liga Champion. Nah. Seminggu geser timnas Indonesia main di Betul. kualifikasi Piala Dunia. Seminggu geser Euro geser, Copa America, Betul. Copa America geser, Olimpiade geser, musim Musim baru dimulai. Itu gila ya. Belum Parah. lagi tengah-tengah itu ada transfer kan. Iya, Banyak banget Bener. pembahasan. Banyak banget pembahasan pastinya. Jadi banyak Gokil. banget juga space iklan yang bisa kita taruh di Bener, sini ya. bener, guys. bener. Dan ini juga menjawab salah satu komentar yang bilang kalian tuh harusnya sadar gitu katanya. Apa tuh? Fans Chelsea di Indonesia tuh belum banyak. Nah, Kalau iya, channel yang mau berkembang bahas yang lain, kita udah coba Bapak. Bapak tidak nonton video kita dari awal. Awal Studio Bola Lahir bahas Euro, sepi nyet. Tapi ntar kita bakal tetap bahas Euro karena mungkin ini ya gue thank you bang, ini thankfully banget karena mungkin ya di sini cuma Sadit nggak di belakang, nggak di depan kamera. Bang Bex juga lagi di Bali. Gue yang dari awal di Studball cuma mau bilang thank you banget kalian sekarang udah mulai aktif bacain komentar segala macem, ngasih komentar dan lain-lain, ngasih masukan, ngasih kritik, ngatain Rehan gitu kan. Itu gue thank you banget, lot of thanks dari gue. Makanya nanti kita juga bakal bikin konten spesial Euro. Ingat, kita bakal bikin Studball akan bikin konten spesial Euro. Kalau sepi bangsat. tapi gue mau tahu deh kalau mau beli jersey yang buat Euro nih kan. Nah itu mungkin bisa masuk tuh. Gue lagi nyari-nyari nih jersey buat Euro, belinya kemana Lu ya? musuhan Handoko Gunawan ya? Wah. Abis beli enggak kan kita nanti bikin konten Euro kan. Euro kan mainnya tengah malam. Ngantuk dong. Ngantuk. Kopi-kopi bisa itu. Intisari ya kan, orang tua siapa tahu mau masuk. Orang tua boleh. Itu yang itu tuh makanan-makanan penemannya. Ada yang gigi kelinci, burung Garuda. Arem-arem. Gak usah berharap brand gede dulu lah Oh, bangsa. jangan. Ya siapa tahu lah Ya, ya. kita tunggu kalian untuk bekerjasama dengan kita di Studball. Kami senang bekerja sama dengan kamu. Kalau emang kamu requestannya di situ nggak mau ada Rehan, kita bisa kok. Wah, kayak gitu sih. Oke deh, segitu dulu ya. Dadah semuanya. Bye.